Rasa hari ketiga di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu sore diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula saat petugas kepolisian berupaya menghalangi massa aksi dari jaringan intelektual hukum nasional melakukan pembakaran ban dan poster. Kericuhan meluas hingga sempat terjadi saling dorong antara demonstran dan polisi yang berjaga. Kericuhan akhirnya mereda setelah pihak kepolisian dan perwakilan demonstran berhasil meredam emosi massa. Dalam aksi unjuk rasa yang diawali long march dan penutupan ruas jalan ini, massa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini tidak diketahui keberadaannya. Agar tidak ada keberpihakan, massa juga menuntut agar penanganan kasus dilimpahkan dari Kejagung ke KPK. Serta penanganan kasus dilakukan secara transparan dan profesional. Tuntutan kita jelas bahwa hari ini Febri harus terlihat di publik, disampaikan di depan publik. Lalu kami minta hukum ini secara gambaran kami dari jaringan intelektual hukum nasional untuk KPK yang menangani. Agar kenapa? Kami merasa kejaksaan ini bukan tempat lagi yang adil, bukan tempat yang aman, bukan tempat lagi yang hari ini kita bicara hukum yang pasti gitu loh. Kami ingin KPK juga terlibat dalam membuka secara terang-menderang terhadap kasus ini gitu loh. Polisi, TNI, jangan bentuk. Seruan aksi menuntut ditangkapnya mantan Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir sejak penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febri diambil alih dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya 2 hari beruntun, Gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Sehari sebelumnya, yakni pada Senin sore, aksi unjuk rasa mahasiswa di Kejagung berakhir ricuh. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung, namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait unjuk rasa di depan Gedung Kejagung, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Kea Della Rosa dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam Kea, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah masih ada massa yang bertahan atau sudah berhasil dibubarkan aparat di sana? Ya, selamat malam Syifa dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di Kejaksaan Agung ataupun tepatnya di depan gedung Kejaksaan Agung sudah terpantau kondusif dan juga sudah tidak ada massa yang melakukan aksi unjuk rasa sehingga jalanan di sekitaran gedung Kejaksaan Agung sudah dapat dilalui oleh kendaraan. Karena memang sebelumnya sejak siang tadi hingga malam pukul 7:30 waktu Indonesia Barat ada 2 aksi unjuk rasa. Yang pertama yakni dari perwakilan jaringan intelektual hukum nasional, di mana yang pertama ialah pada pukul 1 ataupun pukul 2 siang hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat dengan menyuarakan tuntutan kepada pihak Kejaksaan Agung untuk segera menahan mantan Jampitsus Febri Adriansyah terkait dugaan tindakan korupsi dan juga tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh Febri Adriansyah. Dan juga dari pihak massa meminta pihak Kejaksaan Agung untuk tidak adanya keberpihakan sehingga meminta pihak Kejaksaan Agung untuk melimpahkan penyidikan kasus kepada pihak KPK yang pada saat tersebut pun dari pihak massa selama aksi unjuk rasa telah terjadi beberapa kericuhan karena memang terlihat ada banyak ban yang dibakar, lalu juga massa membawa poster sehingga adanya pihak kepolisian untuk melakukan mengamankan dari massa sehingga tidak adanya kericuhan yang berlanjut seperti itu. Namun Syifa dan juga pemirsa, aksi unjuk rasa kembali terjadi pada pukul 6 sore namun berasal dari ataupun massa gabungan berasal dari
BEM Indonesia Bersatu yang menyuarakan hal serupa, yakni meminta pihak Kejaksaan Agung untuk segera menahan Febri Adriansyah terkait dugaan kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Serta dari pihak mahasiswa ini memang kami pantau sejak hari Senin hingga hari Rabu ini ataupun 3 hari berturut-turut selalu datang ke depan gedung Kejaksaan Agung untuk menyuarakan hal yang sama, yakni menuntut pihak Kejaksaan Agung untuk segera menahan Febri Adriansyah, lalu juga segera melakukan pemanggilan kepada Febri Adriansyah, serta pada saat proses penyidikan adanya transparansi hukum sehingga masyarakat mengetahui proses aliran ataupun proses penyelidikan terkait Febri Adriansyah yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Sementara itu Syifa, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Kea Dela Rosa melaporkan dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait. Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan kasus pelecehan terhadap profesi wartawan yang melibatkan pengacara Hotman Paris Hutapea. Pihak kepolisian kini sedang mengkaji lebih dalam atas laporan tersebut. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Polda Metro Jaya akan memanggil Hotman Paris Hutapea terkait kasus pernyataannya yang dinilai merendahkan profesi wartawan. Hotman telah dilaporkan 2 lembaga terkait dugaan kasus tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, laporan telah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dan tengah dikaji lebih dalam. Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. PWI menyesalkan pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. Kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa.
terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Royo mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kubu Roy Suryo membantah tudingan yang menyebut pihaknya sengaja mengajukan pra-peradilan berjilid-jilid untuk menunda sidang pokok perkara kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kini Roy Suryo tengah mengajukan pra-peradilan jilid 3 atas ganti rugi imbas penahanan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menanggapi tuduhan bahwa pihaknya sengaja menunda-nunda pokok perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Refli menepis tudingan seusai sidang pra-peradilan ketiga kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menjelaskan pra-peradilan merupakan hak yang dimiliki pihaknya. Menurutnya ada kebolehan mengajukan pra-peradilan kembali selama poin permohonan berbeda dan tidak mengulangi poin yang sama. Kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengatakan hak itu tidak boleh digunakan dengan prejudice gitu ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara menilai kubu Roy Suryo sengaja mengulur-ulur waktu dengan mengajukan gugatan pra-peradilan berjilid-jilid. Ia menilai langkah itu hanya membuang waktu karena gugatan tersebut membuat sidang pokok perkara tak kunjung digelar. Pertimbangan hakim ini cukup keras ya, kalau buat saya ini cukup keras sampai menyimpulkan bahwa ditujukan untuk mengulur-ngulur pemeriksaan pokok perkara dan merupakan upaya yang tidak menghormati atau menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Buat saya ini pertimbangan yang cukup keras dari Hakim PN Jakarta Selatan yang seharusnya menjadi perhatian bagi para pihak, termasuk dalam mengajukan upaya pra ketiga. Sidang pra-peradilan jilid 3 yang diajukan kubu Roy Suryo atas ganti kerugian imbas penahanan Polda Metro Jaya ditunda hingga pekan depan karena pihak kejaksaan tak menghadiri persidangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.